Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu, amma ba'd. Alhamdulillah, azakumullah. Kita masih membahas al-masdar tsani, masdar yang kedua, sumber yang kedua daripada masalah tafsir di marhalah Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi, menjelaskan tentang sumber yang kedua dari sumber-sumber tafsir di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang al-wad'u ala Rasulillah, pemalsuan riwayat tentang tafsir atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita membahas tentang bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan makna daripada Al-Qur'an, akan tetapi tidak semua makna yang ada dalam Al-Qur'an, tetapi katsir, sifatnya adalah katsir, mayoritas dari makna Al-Quran dijelaskan oleh Rasulullah SAW, tetapi tidak semuanya. Hal itu sebagaimana kalau kita merujuk kepada kutubus sihah atau kutubus sunnah dan kutubul hadis, kitab-kitab sunnah atau kitab-kitab masalah hadis yang membahas tentang tafsir secara khusus. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan aujuh bayan sunnah lil kitab, sisi as-sunnah dalam menjelaskan Alkitab, yakni bentuk-bentuk as-sunnah dalam menafsirkan Al-Qur'anul Karim. Qala al-musannif rahimahullah, berkata penulis rahimahullah, aujuhu bayan sunnati lil kitab, sisi penjelasan as-sunnah terhadap Alkitab, yakni Al-Quran. Al-wajhul awal, sisi yang pertama, bayanul mujmal fil Quran. As-sunnah itu menjelaskan perkara yang masih mujmal, yang masih global dalam Al-Quran. Wa tawdihul mushkil, dan menjelaskan makna yang masih mushkil, yang masih ganjil. Wa takhsisul 'am, dan juga mengkhususkan apa yang mesti umum dalam Al-Quran. Wa taqyidul mutlaq, dan memberikan batasan-batasan terhadap apa yang disebutkan secara mutlak dalam Al-Quran. Ini sisi yang pertama daripada as-sunnah ketika menjelaskan Al-Quran. As-sunnah berfungsi sebagai bayanul mujmal, penjelas dari apa yang masih mujmal dalam Al-Quran. Dia juga sebagai muwaddihul mushkil, menjelaskan makna yang masih mushkil, yang masih ganjil dalam Al-Quran. Dan juga sebagai tafsirul 'am, mukhassis, yang mengkhususkan lafaz Al-Quran yang masih umum sifatnya, atau mungqaid, memberikan quyudat, memberikan batasan-batasan pada ayat yang sekiranya dipahami mutlak. Misal awal, contoh yang pertama, yakni contoh yang menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu bayanul mujmal, menjelaskan tentang, atau yang namanya sunnah itu bayanul mujmal, menjelaskan makna yang masih umum dalam Al-Quran. Contohnya, bayanuhu alaihi salatu wassalam limawaqitus salawatil khams, penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang waktu salat yang 5. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Wa'adadi raka'atiha, dan juga penjelasan tentang jumlah rakaatnya. Subuh ada 2, zuhur ada 4, asar ada 4, maghrib ada 3, isya ada 4. Wa kaifiyatiha,
dan tata cara untuk masing-masing salat. Ini disebutkan dalam sunnah. Kalau dalam Al-Quran itu hanya penyebutan secara umum, secara mujmal. Warka'u ma'ar-raki'in. Hendaknya kalian rukuk bersama dengan orang-orang yang rukuk. Masih umum, perintah untuk salat secara umum. Kemudian dirinci, ditafsir, ditabyin dalam as-sunnah. Rakaatnya sekian, subuh sekian, zuhur sekian, kaifiyahnya demikian, wahakadzah. Wa bayanuhu li maqadir az-zakah wa awqatiha wa anwa'iha. Dan juga penjelasan Rasul tentang ukuran zakat. Zakat ini ukurannya sekian, zakat ini ukurannya sekian. Wa awqatiha, waktu-waktunya. Zakat ini waktunya dikeluarkan sekarang atau besok atau semisalnya. Wa anwa'iha, dan macam-macam zakat. Wa bayanuhu li manasikil hajj, dan juga penjelasan tentang manasik haji. Baik. Ada 3 perkara tentang masalah salat, tafsil rincian tentang salat, kemudian tafsil tentang zakat, dan juga tafsil tentang haji. Itu disebutkan dalam sunnah. Adapun dalam Al-Quran disebutkan secara ijmal, secara umum. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Ya kan? Menunjukkan makna umum. Atau yang menunjukkan makna haji secara umum dalam Al-Quran, seperti dalam surat Al-Hajj. Wa adzim fil nasi bil haji ila akhir ayat. Walidha qala, oleh karenanya beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khudhu anni manasikakum, ambillah oleh kalian dari aku, kata Rasul, manasik haji kalian. Wa qala, beliau juga mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Wa qad rawa Ibnu Mubarak an Imran bin Husain annahu qala li rajulin, dan diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Mubarak dari Imran bin Husain bahwasanya dia, yakni Imran bin Husain, pernah berkata kepada seseorang, innaka ahmaq. Ini celaan, ya, mencela seseorang. Innaka ahmaq. Al-hawq itu asyaddu min al-jahl. Ini dungu. Al-hamqu itu asyaddu min al-jahl. Baik. Innaka ahmaq. Kamu itu orangnya agak gak beres, dungu. Atajidu zuhra. Apakah engkau mendapati salat zuhur fi kitabillahi arba'an, dalam kitab Allah, yakni dalam Al-Quran itu penyebutannya 4 rakaat, la yujharu fiha bil qira'ah, yang tidak dijaharkan padanya al-qira'ah. Thumma 'addada 'alaihi shalah wa zakah wa nahwa dzalik. Kemudian menyebutkan tentang masalah salat, zakat, dan semisal hal itu. Yakni konteksnya sekarang Imran bin Husain sedang menegur seseorang, ya, menegur seseorang yang dia itu berpegangan dengan Al-Quran saja. Paham ya? Kemudian ditanya sama Imran bin Husain dengan pertanyaan seperti ini. Paham ya? Apakah engkau mendapati dalam Al-Quran zuhur itu 4 rakaat tidak jahar, yakni sir. Kemudian dibawa ke masalah zakat, masalah salat yang lain, wahakadzah. Tsumma qala, kemudian dia mengatakan lagi, atajidu hadza fi kitabillahi ta'ala mufassaran. Apakah engkau mendapati perkara-perkara ini disebutkan dalam Al-Quran secara rinci? Inna kitaballahi ta'ala abhama hadza wa inna sunnah tufassiru hadza. Sesungguhnya kitabullah, yakni Al-Quran, abhama hadza, membikin mubham, ai ja'alahu mubhaman, menjadikan hal ini mubham, yakni umum, global dalam Al-Quran. Wa sunnah tufassiru hadza, dan as-sunnah yang menafsirkan hal itu. Mafhum ya? Yakni tafasil, rincian-rincian sebagian ibadah yang ada dalam Al-Quran itu disebutkan dalam as-sunnah. Jadi tidak bisa kemudian kita hanya sekedar berpatokan pada Al-Quran saja, seperti yang dilakukan oleh Quraniyun.
fa in wajadtum minhu al-halal fa ahilluhu wa in wajadtum minhu haramun fa harrimuhu wa hakadha. Perkataan para Qur'aniyun itu tidak boleh. Dikarenakan banyak sekali perkara-perkara ibadah dalam Al-Quran yang bentuknya itu masih mubham, masih belum jelas bagaimana caranya, kapan waktunya, wa hakadha. Itu disebutkan secara rinci dalam Al-Quran, dalam As-Sunnah. Ini contoh yang pertama, bayanul mujmal. Misal tsani, contoh yang kedua, tawdihu al-mushkil. تفسيره صلى الله عليه وسلم للخيط الأبيض والخيط الأسود في قوله تعالى. Penafsiran beliau sallallahu alaihi wasallam terhadap lafaz al-khaytul abyad dan khaytul aswad, benang putih dan benang hitam, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad min al-khaytil aswad min al-fajr. Sampai jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam dikarenakan fajar. Bi'annahu bayadun nahar wa sawadul lail. Yang dimaukan dengan khaytul abyad itu adalah bayadun nahar, terangnya siang. Khaytul aswad itu adalah sawadul lail, gelapnya malam. Ya kan? Dan sudah lewat para penjelasan asbab daripada nuzul ayat ini, ketika sahabat yang mulia Adi bin Hatim datang kepada Rasulullah SAW mengkhabarkan apa yang dilakukan oleh beliau di waktu malam ketika mendengarkan ayat ini. Beliau mengambil benang hitam, benang putih, ditaruh di kakinya. Disebutkan dalam riwayat yang lain, disebutkan ditaruh di bawah bantalnya. Ketika sebagian malam dibuka, belum kelihatan, tutup lagi. Tutup makan, sahur, dibuka lagi, belum kelihatan juga, tutup lagi. Sampai akhirnya bingung. Sahabat Adi bin Hatim, dah kelihatan, ini gimana ini? Akhirnya lapor kepada Rasulullah SAW. Kemudian beliau mengatakan, inna wisadataka la'arib. Bantal terlalu besar, ketutup semua, tak kelihatan. Yang dimaukan dengan khaytul aswad atau khaytul abyad itu bayadun nahar, khaytul aswad sawadul lail. Kemudian baru turun penggalan yang terakhir, minal fajr. Kama taqaddam. Misal salis, contoh yang ketiga, yakni yang takhsisul am, mengkhususkan ayat yang masih umum. Takhsisuhu sallallahu alaihi wasallam az-zulma fi qoulihi ta'ala. Pengkhususan beliau sallallahu alaihi wasallam makna kezaliman yang ada pada firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman, bisyirki. Yang dimaukan dengan kezaliman di sini adalah kesyirikan. Fa inna ba'd as-sahabah fahima anna adh-dhulma muradu minhu al-umum. Dikarenakan sebagian para sahabat memahami kezaliman di sini itu umum, mencakup semua jenis kezaliman. Hatta qal, sampai mereka mengatakan, wa ayyuna lam yadhlim nafsah. Siapakah di antara kita yang tidak menzalimi dirinya? Mesti seseorang itu mesti berbuat kezaliman atas dirinya sendiri. Kalau seperti ini syaratnya secara zahir berat, syaqqa alaihi, terasa berat atas mereka para sahabat. Maka beliau mengatakan, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa bidzalika innama huwa asyirku. Bukan seperti yang apa yang kalian inginkan, tetapi yang dimaukan dengan zalim di situ adalah kesyirikan, dengan membawakan ayat dari surat Luqman, inna syirka la zulmun azim. Misal rabi', contoh yang keempat, taqyidul mutlaq. Taqyid al-mutlaq, memberikan kait, memberikan batasan pada ayat yang dipahami secara mutlak. Taqyiduhu al-yad fi qawlihi ta'ala faqta'u aydiyahuma bil yamin. Bil yamin. Pengkaitan beliau sallallahu alaihi wasallam tentang lafaz yadun, tangan, yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, faqta'u aydiyahuma. Maka potonglah dua tangan orang tadi. Ya, ini menjelaskan tentang hukum had, pencuri laki dan pencuri perempuan, wasariqatu ila akhir ayat. Disebutkan secara mutlak, faqta'u aydiyahum. Disebutkan secara mutlak. Tetapi yang dimaukan di sini adalah bil yamin, tangan kanannya.
muncul sekali, lebih dari seperempat dinar, tangan kanannya sama pergelangan, potong. Kemudian lagi kaki kiri, secara silang. Kemudian lagi tangan kiri. Kemudian lagi kaki kanan. Kemudian lagi. Baik. Hajar. Ini al-wajhul awal. Sisi pertama daripada as-sunnah ketika menjelaskan Al-Quran. Al-wajhul tsani, sisi yang kedua, bayanu makna lafzin aw muta'alliqihi. Menjelaskan makna sebuah lafaz atau muta'alliqnya. Yakni ayat ini berkaitan dengan apa? Maksudnya, ayat ini turun berkaitan dengan apa? Dijelaskan sama Rasul. Kabayanil maghdubi alaihim bil yahud waddallin bin nasara. Seperti penjelasan Nabi SAW tentang lafaz al-maghdubi alaihim, dijelaskan yang dimaukan dengan al-maghdub di sini yang dimurkai itu adalah orang Yahudi. Waddallin, dan ada yang sesat yang dimaukan adalah orang Nasara. Paham ya? Baik. Nah, ini menjelaskan makna sebuah lafaz atau ayat ini berkaitan dengan siapa. Al-wajhus tsalits, sisi yang ketiga. Bayanu ahkamin zaidatin ala ma jaa fil Qur'anil Karim, menjelaskan tentang hukum-hukum yang yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Ini hukum-hukum tambahan yang tidak didapati dalam Al-Qur'anul Karim. Katahrimi nikahil mar'ah ala ammatiha wa khalatiha. Seperti haramnya seseorang itu menikahi perempuan ala ammatiha wa khalatiha, bersamaan dengan menikahi bibinya, bibi dari pihak bapak atau bibi dari pihak ibu. Wasaqatul fitri, dan penjelasan tentang sedekah fitr, ini zakat fitrah. Warajmiz zanil muhsan, dan merajam orang yang berzina dalam keadaan dia sudah pernah melakukan akad pernikahan yang sah. Wa mirasil jiddah, dan warisan untuk jiddah, nenek. Wal hukmi bisyahidin wa yamin, dan hukum bagi orang yang bersaksi dan sumpah. Wa ghali hadza katsirun yujadu fi kutubil furu', dan selain ini banyak disebutkan dalam kitab-kitab furu'. Al-furu' itu syarat untuk pembahasan al-ahkam, ahkam fiqhiyah. Kalau mereka mengatakan ada usul, ada furu'. Kalau usul itu berkaitan dengan aqaid, pembahasan masalah akidah. Kalau furu' itu berkaitan dengan ahkam. Ini pembagian yang muhdath, pembagian yang bid'ah, tidak didapati dalam salaf. Nah, ini pembagian datang dari kaum Mu'tazilah. Nah, pembagian agama menjadi dua, furu', usul. Kalau usul akidah, furu' fikih. Kalau pakai akidah, hadisnya harus mutawatir. Kalau furu' tidak apa-apa pakai ahad. Nah, baik. Ini yang ketiga, sisi yang ketiga, menjelaskan hukum-hukum yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Kalau seperti ini, banyak sekali disebutkan dalam kutubul furu', dalam kutubul fiqh disebutkan. Al-wajhur rabi', yang keempat, sisi yang keempat, bayanun nasakh, menjelaskan tentang an-nasakh. Ini menghapus sebuah hukum diganti dengan hukum baru. Ka'ayyubayyina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna ayata kada nusikhat bikada. Seperti Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya ayat ini dihapus dengan ayat ini. Au anna hukma kada nusikha bikada, atau hukum ini dihapus dengan hukum ini. Paham ya? Faqauluhu alaihi salatu wassalam, maka sabda Rasul SAW, la wasiyata liwarithin, tidak ada wasiat untuk ahli waris. Ya, untuk ahli waris. Dan ini termasuk syarat sihhatul wasiyah. Syarat sahihnya sebuah wasiat diberikan kepada selain ahli waris dan tidak boleh lebih dari sulus, sepertiga hartanya. Nah, bayanun minhu anna ayatul wasiyah lil walidain wal aqrabin mansukhun
hukmuhuma, ya, itu di situ haknya double ya. Hak yang kedua atau ganti mim. Mansukhun hukmuhuma wa in baqiyat tilawatuha. Bisa antum baca hukmuhuma, kembalinya kepada walidain wal aqrabin dianggap musanna, atau antum hilangkan salah satu haknya. Mansukhun hukmuha, kembalinya kepada wasiyah. Al-amru sahl, perkaranya gampang. Antum baca hukmuhuma sawa. Ini penjelasan dari beliau, la wasiyata liwarithin. Ini penjelasan dari beliau untuk menjelaskan bahwasanya ayat yang menjelaskan tentang wasiat yang diberikan kepada al-walidain, kedua orang tua, al-ab wal wal aqrabin dan kerabat, ini dihapus hukumnya meskipun secara tilawah, secara pembacaan tetap ada. Tetap disebutkan dalam Al-Qur'an. Ya, tetap disebutkan dalam Al-Qur'an. Untuk masalah an-nasikh wal mansukh, an-nasikh wal mansukh itu dibahas dalam kitab Ushulun fit Tafsir. Dalam kitab Ushulun fit Tafsir disebutkan di sana. Nah, wa hadis dan juga hadis al-dzikru bil dzikri jildu mi'atin wa tadribu amin. Al-dzikru bil dzikr apa? Bahasanya apa ya itu? Laki-laki yang masih belum nikah, bujang. Nah, bujangan zina dengan perawan. Sama-sama masih ting-ting, ya, masih mulus. Itu berzina, maka hukumannya itu jildu mi'atin, dicambuk 100 kali, wa tagribu am, dan diasingkan selama setahun di penjara atau semisalnya. Bayanun minhu aidan, ini penjelasan dari beliau linasri hukmil ayah min surat An-Nisa. Penjelasan dari beliau untuk menghapus hukum dari surat An-Nisa ayat yang ke-15. Wallati ya'tina al-fahishata min nisaikum fastashhidu 'alayhinna arba'atan minkum ila akhir al-ayat. Dan wanita-wanita yang mendatangi perkara yang fahisyah, yakni yang berzina dari kalangan istri sekalian atau wanita-wanita kalian, fastashhidu 'alayhinna arba'atan minkum ila akhir. Maka hendaknya kalian meminta saksi untuk menghukumi mereka 4 orang saksi wahada. Wa ghairu hada katsirun, dan selain hal ini banyak. Penjelasan tentang nasikh mansukh itu panjang. Al-wajhul khamis, sisi yang terakhir, yang kelima, bayan ta'kid. Sunnah itu terkadang menjelaskan atau fungsinya sebagai takkid, penegas dari makna Al-Qur'an. Kaqaulihi alaihi salatu wassalam, seperti sabda Rasulullah sallallahu, la yahillu malu imri'in muslimin illa bi tibi nafsin minhu. Tidaklah halal harta seorang muslim kecuali bi tibi nafsin minhu, kecuali kalau memang dia memberikannya dengan sukarela. Ya, dengan sukarela. Tibu nafs itu artinya kesenangan hati, yakni diberikan secara rela, tidak terpaksa atau tidak dirampas. Fa'innahu yuwafiqu qaulahu ta'ala, ini semisal atau menegaskan firman Allah Subhanahu wa taala, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan kebatilan. Ya, la yahillu malu muslimin illa bi nafsin minhu. Ini aujuh bayan sunnah dari kitab. Sisi-sisi penjelasan dari as-sunnah menjelaskan tentang al-kitab, yakni Al-Quran. Maka dengan itu selesai al-masdar as-tsani, sumber yang kedua dari masadir at-tafsir. Ladas, insyaallah ta'ala kita habiskan pembahasan kita tentang masadir. Besok langsung masuk al-mufassirun minat sahabat. Kita bercepat mengingat waktu kita sudah semakin mepet. Nah, la basayf wa isbiru. Baik. Al-masdar ats-tsalits min masadir at-tafsir fi 'asr as-sahabah. Masdar, sumber yang ketiga dari sumber-sumber tafsir di zaman para sahabat, yaitu al-ijtihad wa quwwatul istinbat. Ijtihad dan juga kekuatan
dalam mengambil hukum dari sebuah ayat. Quwwatul istinbat. Qala rahimahullah, kana sahabatu ridwanullahi alaihim ajma'in. Dulu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, idza lam yajidu at-tafsira fi kitabillah, kalau mereka tidak mendapat tafsir dalam kitabullah, ini marhalah atau master yang keberapa? Lam yajidu at-tafsira fi kitabillah. Master tafsir kama al-awwal. Jangan yang pertama. Lihat dulu dari Al-Quran, tafsirul Quran bil Quran. Isku ya ikhwan, la tana'asim. Ayo. Walam yatayassar lahum akhdhuhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka merasa berat, tidak dimudahkan untuk mengambil tafsir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini masalah yang keberapa? Yang kedua. Yang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dua-duanya enggak bisa. Dari kitab enggak ketemu. Kepada Rasul lam yatayassar, tidak dimudahkan bagi mereka. Mungkin ada udzur atau semisalnya. Raja'u fi dzalika ila ijtihadihim wa imad ra'yihim. Itu kembalinya kepada ijtihad mereka dan ra'yu mereka. Jadi mengambil, mereka beristihad bersungguh-sungguh dan mereka menggunakan kekuatan akal mereka. Wa hadza binisbati lima yahtaju ila nadharin wa ijtihadin. Ini berkaitan dengan perkara yang memang dibutuhkan adanya ijtihad dan nazar. Ijtihad dan nazar sama. Amma ma yumkinu fahmuhu bi mujarrad ma'rifati al-lughah al-arabiyyah, adapun perkara-perkara yang mungkin difahami dengan semata-mata bahasa Arab, fakanu la yahtajuna fi fahmihi ila imal an-nazar. Maka mereka tidak butuh dengan ijtihad, tidak butuh dengan nazar ketika memahami maknanya. Daruratan annahum min khullatil Arab. Dikarenakan memang mereka betul-betul orang Arab yang asli. Jadi kalau sekedar maknanya bisa dipahami secara lughah saja, mereka paham, gampang bagi mereka. Kecanggihan bahasa mereka punya. Tetapi kalau butuh yang namanya ijtihad, butuh yang namanya nazar, lihat kitabullah tidak dapat, lihat sunnah, lihat Rasul tidak bisa, maka menggunakan ijtihad dan quwwatul istinbat. Sekarang beliau bawakan adawatul ijtihad fi tafsir inda sahabat. Apa sajakah yang dibutuhkan ketika dia harus berijtihad di zaman para sahabat. Adawatul ijtihad fi tafsir inda sahabat. Adawat itu artinya perabot. Apa? Perangkat. Ya, perangkat-perangkat yang dibutuhkan ketika dia berijtihad dalam menentukan sebuah tafsir di zaman para sahabat. Jadi mereka para sahabat ketika mereka menggunakan ijtihad mereka, mereka harus menggunakan apa saja? Apa yang harus mereka bawa? Bekal apa saja untuk bisa melangsungkan target ijtihad mereka? Tariqur ra'i wal ijtihad musta'inan ala dzalika bima ya'ti. Cara yang ketiga ini, yakni dengan menggunakan akal dan ijtihad, itu butuh harus memakai alat-alat berikut ini. Jadi enggak semata-mata akal biasa, tapi harus melihat beberapa perkara yang akan dibawakan. Yang pertama, awalan ma'rifatu awda'il lughah wa asrariha. Harus mengetahui peletakan sebuah bahasa dan rahasia sebuah bahasa. Jadi harus paham betul yang namanya bahasa Arab, seluk-beluknya, rahasia-rahasianya, ma'ani balaghahnya, wa hakadha. Harus betul-betul paham bagaimanakah bahasa Arab itu. Tu'inu ala fahmil ayat allati la yatawaqqafu fahmuha ala ghairi lughatil Arab. Ini bisa membantu untuk memahami ayat-ayat yang memang tidak bisa dipahami maknanya kalau memakai bahasa selain bahasa Arab. Paham ya? Jadi harus mengetahui betul asrarul lughah, rahasia-rahasia di balik bahasa Arab, untuk bisa menguak dan mengambil makna dari sebuah lafaz. Ini yang pertama, ma'rifatu awda'il Arab, awda'il lughah wa asrariha.
Sanian yang kedua, ma'rifatu adatil Arab. Harus mengetahui kebiasaan-kebiasaan bangsa Arab. Ya, dikarenakan memang Al-Quran itu turun di tengah-tengah mereka. Otomatis kebanyakannya atau terkadang menyinggung tentang kebiasaan mereka. Kalau kita tidak paham apa kebiasaan orang Arab, kita bingung ketika mendapati ada ayat yang menyinggung tentang kebiasaan mereka. Disebutkan, tu'inu ala fahmi katsirin minal ayat allati laha silatun bi'adatihim. Ini bisa membantu untuk memahami banyak sekali ayat yang berkaitan dengan kebiasaan mereka. Misalnya, contohnya, qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, "Walaysal birra bi an ta'tul buyuta min zuhuriha." Bukanlah termasuk kebaikan, walaysal birra bi an ta'tul buyuta min zuhuriha. Bukan termasuk kebaikan kalian mendatangi rumah dari zuhuriha, dari atapnya. Ini sedikit menyinggung tentang kebiasaan bangsa Arab di masa jahiliyah. Mereka kalau pulang dari safar atau semisalnya hendak masuk ke rumah, itu tidak langsung masuk depannya, tapi naik atap. Naik dari atap baru masuk ke dalam rumah. Menurut mereka hadzal bir. Ini termasuk daripada kebaikan. Dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum tidak paham tentang kebiasaan mereka, itu akan bingung. Kok tiba-tiba nyinggung masalah gini? Apa hubungannya? Masuk rumah, naik atap, hakada. Kalau kita tidak paham kebiasaan mereka, tidak akan paham apa makna daripada ayat ini. Nah, ini yang kedua, harus mengetahui kebiasaan-kebiasaan bangsa Arab. Salisan yang ketiga, ma'rifatu ahwalil Yahud wan Nasara fi jaziratil Arab. Harus mengetahui keadaan-keadaan orang Yahudi dan Nasrani di jazirah Arab. Ya, di jazirah Arab. Waqta nuzulil Quran, ketika Al-Quran itu masih turun. Tu'inu ala fahmil ayat, ini bisa membantu memahami ayat-ayat allati fiha al-isyarah ila a'malihim, yang terdapat isyarah terhadap amalan-amalan mereka Yahudi dan Nasrani. Wa raddu alaihim, dan juga terdapat ayat yang menunjukkan bantahan atas mereka. Wa ma'rifatu asbabin nuzul, dan juga harus mengetahui sebab-sebab turunnya ayat. Wa ma ahata bil Qur'an min dzurufin wa mulabasat, dan apa yang dicakup oleh Al-Qur'an berupa situasi dan kondisi yang ada. Ini tu'inu ala fahmi katsirin min al-ayatil Qur'aniyah. Ini bisa membantu untuk memahami banyak sekali ayat dalam Al-Qur'an. Jadi harus tahu betul keadaan orang Yahudi dan Nasrani di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan kebanyakan Al-Qur'an itu membahas tentang keadaan mereka. Terkadang membantah mereka, Yahudi dan Nasrani. Baik. Kalau Ibnu Taimiyah mengatakan, ma'rifatu sababin nuzul yu'inu ala fahmil ayat. Mengetahui sebab turunnya ayat itu bisa membantu memahami sebuah ayat. Fa innal ilma bis sabab yurisul ilma bil musabbab. Dikarenakan mengetahui sebab itu bisa mengetahui musabbabnya. Yakni apa yang terjadi dari sebab tadi. Kita mengetahui keadaan-keadaan orang Yahudi dan Nasrani, kita akan bisa mengetahui makna ayat yang berkaitan dengan mereka. Rabi'an yang keempat, quwwatul fahm wa si'atul idrak. Pemahaman yang kuat dan luasnya pengetahuan. Nah ini dari 1, 2, 3, 4 syarat yang dibawakan. Ini termasuk syarat-syarat yang berat. Ya, syarat-syarat yang berat, tidak mudah. Syarat pertama saja, antum harus menghabiskan sekian tahun lamanya untuk bisa menjadi seorang nahwiyun lughawiyun. Berat. Yang kedua, apalagi antum harus membaca sekian buku tawarikh, sejarah tentang orang-orang Arab, sejarah jahiliyah. Ya, sejarah jahiliyah, bagaimana kebiasaan mereka. Yang ketiga, antum harus sering merujuk kepada ahlul kitab. Bagaimana keadaan nenek moyang mereka. Yang tentunya dengan melihat kitab-kitab mereka, ahwalnya mereka,
atau paling tidak kita melihat riwayat-riwayat yang berkaitan tentang mereka, bantahan atas mereka. Wah, itu butuh istiqra'ut tam, butuh penelitian yang sempurna. Apalagi yang keempat ini, quwwatul fahm wa si'atul idrak. Harus kuat, pemahamannya itu harus kuat dan memiliki pengetahuan yang luas. Tidak sembarangan orang seperti ini. Tidak gampang buntu. Jadi ketika mikir itu tidak gampang buntu. Kuat, mesinnya itu kokoh tak tertandingi. Jalan terus. Itu dibutuhkan ketika seorang itu beristihad. Dikarenakan yang namanya istihad itu mengumpulkan sekian jenis dalil untuk bisa diambil hukumnya. Fahada fadlullah yu'tihi man yasha'u min ibadihi. Kalau yang keempat ini kata beliau, ini keutamaan dari Allah yang diberikan pada hamba-hambanya yang dikehendaki saja. Wa katsirun minal Qur'an yadukku ma'nahu. Banyak dari Al-Qur'an itu yang maknanya itu sangat dakik, sangat dalam, mendalam maknanya. Wa ma ya'iluha illa al-alimun. Tidak ada yang mengetahui maknanya kecuali orang-orang berilmu saja. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil 'adzim. Wa yaqal murad minni, dan sangat samar maksud dari makna tadi. Wala yadhhar, dan tidak akan jelas maksudnya illa liman utiya hazzan minal fahm wa nurul basirah, kecuali orang-orang yang diberikan satu bagian dari pemahaman dan cahaya al-basirah. Basirah itu untuk mata hati. Kalau al-basar itu untuk mata anggota badan. Paham ya? Baik. Ainul basar dengan ainul basirah itu lain. Ainul basar ya ini, mata untuk melihat. Kalau ainul basirah itu mata hati. Walaqad kana Ibnu Abbas sahibun nasibil akbar wal hafdzul awfar min dzalik. Dan Ibnu Abbas beliau mencontohkan satu tokoh mufassir dari kalangan sahabat. Dan Ibnu Abbas beliau adalah sahibun nasibul akbar, memiliki bagian yang sangat besar pada perkara ini. Yakni beliau betul-betul orang yang kuat pemahamannya, luas pengetahuannya. Wa sayati insyaallah taala akan datang penjelasan tentang siapakah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Wa hada bi barakati du'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahu bidzalika haitsu qala Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Dan ini dengan sebab barakah dari doa Nabi SAW kepada beliau, di mana Rasul SAW ketika itu mengatakan Allahumma faqihhu fid din, ya Allah faqihkanlah dia, pahamkan dia terhadap agama, wa 'allimhu at-ta'wil, dan pahamkan dia tentang at-ta'wil. Sayyid indah khina Abul Fatah. Naam. Ucapan beliau di sini wa 'allimhu at-ta'wil. Apa makna ta'wil di sini? At-tafsir. Kenapa antum menggunakan tafsir? Karena dipahami oleh salaf. Iya. Baik. Ta'wil di sini maknanya adalah at-tafsir. Dikarenakan ini salah satu makna daripada ta'wil menurut salaf. Syarhul kalam wa bayanu ma'nahu. Baik. Barakallahu fiik. Maka dengan ini selesai adawatul ijtihad fit tafsir 'inda shahab. Perangkat-perangkat ijtihad, perkara-perkara yang harus dimiliki oleh seorang mujtahid ketika dia ingin menafsirkan sebuah ayat. Nah. Kemudian akhiran ya yang terakhir itu. Pembahasan yang terakhir dari masalah yang ketiga, tafawutus sahabah fi fahmi ma'anil Qur'an. Tingkatan-tingkatan sahabat ketika memahami makna Al-Qur'an. Ini sudah lewat. Sudah lewat. Wa hadza kama taqaddam bayanuhu. Ini sudah lewat penjelasannya. Wa amsilatuhu katsiratun minha. Contohnya sangat banyak di antaranya. Ini menunjukkan ketika para sahabat menggunakan akal dan istihad mereka untuk menafsirkan sebuah ayat, mereka bertingkat-tingkat. Tafsir mereka pada satu ayat itu berbeda-beda, sesuai dengan pandangan mereka, sesuai dengan kekuatan pemahaman mereka.
wa amsilatuhu katsiratun minha wa ma rawahu al-Bukhari min tariq Sa'id bin Jubair 'an Ibnu Abbas qala. Riwayat Bukhari dari jalan Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas beliau mengatakan kana Umar, dulu sahabat Umar, yudkhiluni ma'a asy-syakhi Badr. Memasukkan aku, kata Ibnu Abbas, dalam rapatnya para masyaikh Badar. Jadi dulu sahabat Umar itu memiliki ahlus syura. Orang yang diajak musyawarah memecahkan sebuah permasalahan. Ahlus syura yang dipegang oleh Umar itu semuanya dari para ashabu Badar. Orang-orang yang mengikuti perang Badar, yakni termasuk pembesar-pembesar sahabat. Ibnu Abbas ketika itu diajak masuk sama Umar bin Khattab, ikut rapat ketika itu. Faka'anna ba'dahum wajada fi nafsihi, seakan-akan sebagian mereka itu wajada fi nafsi, itu artinya apa? yakni fi qalbihi syai', hatinya itu ada sesuatu janggal, agak risih ketika Ibnu Abbas masuk pada barisan mereka. Kita semuanya sudah tua-tua, jenggot sudah putih. Lah kok ada anak kecil masuk ke golongan kita ini? Waqala, di antara mereka dia mengatakan, lima yudkhilu hadza ma'ana wa inna lana abna mislahu. Kenapa si Ibnu Abbas ini masuk pada rapat kita dalam keadaan kita juga punya anak seperti dia? Kok tidak diikutkan juga? Kok hanya Ibnu Abbas saja yang masuk? Faqala Umar mengatakan, innahu min a'lamikum. Ibnu Abbas itu termasuk orang yang paling alim di antara kalian. Dibuktikan pada awal mereka dipanggil zata yaumi, pada suatu hari. Fadkhalani ma'ahum, maka sahabat Umar memasukkan aku pada barisan para masyaikh Badar. Fama ra'aitu annahu da'ani fihim illa liyuriyahu. Dan tidaklah aku berpendapat melihat sahabat Umar ketika memasukkan saya pada barisan para masyaikh Badar, melainkan dalam rangka untuk memperlihatkan kepada mereka para pembesar sahabat tentang keadaan Ibnu Abbas. Faqala, Umar mengatakan, "Ma taquluna fi qaulihi ta'ala?" Bagaimana pendapat kalian tentang firman Allah Ta'ala, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Apabila telah datang pertolongan dari Allah dan kemenangan, ila akhir ayat. Bagaimana pendapat kalian tentang tafsir ayat ini? Faqala ba'duhum, sebagian mereka mengatakan, "Umirna an nahmadallaha wa nastaghfirahu idza nasarana wa fataha 'alaina." Kita diperintahkan untuk bertakmid, memuji Allah, beristighfar kepadanya kalau Allah Ta'ala menolong kita dan memenangkan kita, wahakala. Wa sakata ba'duhum, sebagian yang lain diam, tidak komentar, no comment, tawakuf. Walam yaqul syai'an, tidak ngomong apa-apa. Faqala li, sahabat Umar ngomong kepada Ibnu Abbas, "Akadzalika taqulu ya Ibnu Abbas?" Apakah seperti itu engkau katakan wahai Ibnu Abbas? Faqultu la, saya katakan tidak. Faqala ma taqul, apa yang engkau katakan? Yakni apa pendapatmu tentang ayat ini? Qultu, saya katakan, huwa, ayat ini adalah ajalur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjelaskan tentang dekatnya ajal Rasul sallallahu alaihi wasallam. A'lamahullahu lahu, yang Allah Ta'ala memberikan khabar kepada beliau. Qala, Allah Ta'ala mengatakan, idza jaa nasrullahi wal fathu, apabila telah datang pertolongan dari Allah dan kemenangan, fadzalika alamatu ajalik, maka itulah tanda dekatnya ajalmu. Fasabbih bihamdi rabbik, maka hendaknya engkau bertasbih dengan memuji Rabbmu, wastaghfirhu, dan hendaknya engkau meminta ampun kepadanya, innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang Maha menerima taubat. Faqala Umar mengatakan, la a'lamu minha illa ma taqul. Saya tidak mengetahui makna dari ayat ini kecuali apa yang engkau katakan. Yakni sependapat dengan Ibnu Abbas. Bahasa orang Arab, ar-ra'yu ra'yuka. Ar-ra'yu ra'yu. Pendapat saya sama dengan antum. Unzur al-Bukhari fi bab tafsir juz 3 dan kata ma'al-fatah. Anda bisa melihat dalam kitab Fathul Bari juz 8 halaman 519. Ini tafawutus sahabah fi fahmil Quran. Nah, sebagai faedah yang pernah dibina azakumullah, ini
di sisi lain sebagai pengingat untuk kita, ya, sebagai pengingat untuk kita. Kalau seseorang itu, anggaplah seorang dai, ketika dia awal merintis di sebuah tempat, mendapatkan gangguan, mendapatkan sekalan, wahakata. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kemenangan atas sang dai tadi, banyak sekali umat yang menerima dakwah dia. Dakwah dia sudah tersebar di tempat tadi. Itu di sisi lain karena Sayyidina Rasulullah menunjukkan dekatnya ajal sang dai. Itu namanya ajrun muajjalun, balasan yang disegerakan. Sebelum dia mati ditunjukkan dulu balasannya. Seperti Rasulullah SAW, antum melihat di awal beliau berdakwah mendapatkan cekalan, mendapatkan ancaman, mendapatkan gangguan. Ketika di akhir beliau mendekati kematian, orang-orang kafir Quraisy banyak yang masuk ke dalam Islam. Peperangan banyak membawa hasil. Perang ini, perang itu, buka kota itu, buka kota ini, wahakata. Banyak sekali dari kalangan kabilah-kabilah bangsa Arab yang masuk dalam Islam. Itu merupakan tanda berakhirnya masa kontrak beliau di dunia ini. Itu di sisi lain sebagai pengingat untuk kita. Kalau kita sudah melihat dakwah salafiyah yang kita emban di sebuah tempat sudah mulai jaya, harus banyak-banyak beristighfar. Barangkali setelah ini kita dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, al-masdarur rabi'. Nah, setelah kita mendapatkan kemenangan dari Ibnu Abbas, kita akan tutup daras ini dengan masalah yang keempat. Ya kan? Tanda mau selesai dari sini. Masalah yang keempat min masadir tafsir fi hadzal 'asr, dari sumber-sumber tafsir pada zaman sahabat. Ahlul kitab minal yahud wan nasara. Ahlul kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Ini masalah yang keempat. Kalau Al-Quran tidak ada, Sunnah tidak ada, Ijtihad tidak bisa. Yang keempat, Ahlul Kitab. Bagaimana itu? Wadzalika anna Al-Quran Al-Karim yattafiqu ma'a Taurat fi ba'd al-masail. Hal itu dikarenakan Al-Quran itu mirip dengan Taurat pada sebagian masalah. Wa bil akhad fi qasasil anbiya. Lebih khusus lagi tentang kisah-kisah para nabi. Wa ma yata'allaqu bil umamil ghabirah, dan apa yang berkaitan dengan umat-umat sebelum kita. Wa kadzalika yashtamilu al-Qur'an ala mawadi' waradat fil Injil. Demikian pula Al-Qur'an itu mencakup beberapa tempat, beberapa masalah yang disebutkan dalam Injil. Kisah milad Isa bin Maryam, seperti kisah dilahirkannya Isa bin Maryam. Wa mu'jizatihi alaihi salam, dan mu'jizat beliau alaihi salatu wassalam. Ini alasan yang pertama kenapa kok mereka para sahabat rujuknya kepada Ahlul Kitab. Dikarenakan Al-Quran itu diturunkan sebagai musaddiqan lima baina yadayhi, sebagai pembenar atas apa yang dibawa oleh nabi-nabi sebelum mereka, sebagai pembenar untuk Taurat yang dibawa oleh Musa, sebagai pembenar untuk Injil yang dibawa oleh Isa. Maka secara tidak langsung ada sisi kesamaan pada sebagian hukumnya. Ghaira anna al-Qur'an al-Karim, hanya saja Al-Quran ittakhadha manhajan yukhalifu manhajat Taurat wal Injil. Al-Quran itu memiliki metode sendiri, berbeda dengan metode yang ada dalam Taurat dan Injil, yakni punya cara khusus, tidak sama. Falam yata'arrad li tafasili juz'iyatil masail. Al-Quran tidak membahas rincian-rincian masalah-masalah juz'iyat, yakni masalah-masalah yang sifatnya itu juz'i, ya, bukan kulli, yakni sifatnya itu rinci. Permasalahan ini ada rinciannya, demikian rinciannya. Al-Quran tidak seperti itu. Banyak yang sifatnya itu mujmal, tidak rinci sebagaimana Taurat dan Injil. Walam yastawfal qissah min jami'i nawahi. Dan Al-Quran tidak mencakup sebuah kisah dari semua sisinya. Dan ketika menyebutkan sebuah kisah tidak dibahas secara detail.
Ya, tidak secara detail. Balik tasara min dzalika ala mawdi'il ibrati faqat, tetapi Al-Qur'an itu terbatas pada tempat ibrah saja. Nah, dari sini kita bisa mengambil faedah dari ucapan beliau di sini, menunjukkan kisah-kisah dalam Al-Qur'an yang sifatnya itu adalah mujmal, ringkas, itu yang disebutkan dalam Al-Qur'an itulah maudi'ul i'tibar, yakni tempat sisi yang kita bisa mengambil pelajaran dari situ. Paham ya? Nah, tidak dibawakan secara rinci. Hadhihi al-qasas allati lam yata'arrad laha al-Qur'an min jami'i nawahiha. Kisah-kisah ini di mana Al-Qur'an itu tidak menjelaskan secara rinci dari semua sisinya. Ila man dakhala fi dinihi min ahli kitab. Mereka rujuknya para sahabat itu kepada para ahli kitab yang masuk ke dalam Islam. Ka'ab bin Salam, seperti Abdullah bin Salam, wa Ka'ab al-Ahbar dan Ka'ab al-Ahbar, wa ghairihim min ulama al-Yahud wal Nasara. Dan selain mereka dari ulamanya Yahudi dan Nasrani. Jadi mereka pun rujuknya kepada ulama ahli kitab, mantan ulama ahli kitab yang masuk dalam Islam, seperti Abdullah bin Salam dan juga Ka'ab al-Ahbar. Wa hadhihi bid-darurah kana binisbati ila ma laysa 'indahum fihi syai'. Hal ini kalau dilihat dari segi perkara-perkara yang mereka tidak mendapati maknanya an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mendapati maknanya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yakni mereka tidak mendapatkan penjelasan secara rinci, tidak mendapatkan penjelasan yang memuaskan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka rujuknya kepada mantan ahli kitab. Li'annahu, dikarenakan lau sabata syai'un fi dzalika an Rasulillah, kalau seandainya rincian-rincian tadi itu disebutkan sama Rasul, maka ya'diluna anhu ila ghairihi, maka mereka tidak akan berpindah dari Rasul menuju kepada yang lainnya. Yakni kalau Rasul yang menjelaskan secara rinci, mending ngambil dari Rasul, tidak usah rujuk kepada ahli kitab. Berhubung Rasul tidak menjelaskan, maka mereka rujuknya kepada ahli kitab. Mahma kana al-ma'khudhu anhu. Sama. Baik. Ini alasan kenapa mereka para sahabat rujuknya kepada ahli kitab. Sekarang beliau bawakan faedah penyebutan ahli kitab dimasukkan dalam jajaran masadirut tafsir. Apa faedahnya? Beliau mengatakan ahamiyatu hadzal masdar bin nisbati lil masadir as-sabiqah. Ahamiyah itu apa? Ahamiyah. Kepentingan, ya, atau perkara yang penting. Kebutuhan sumber yang keempat ini kalau dibandingkan dengan sumber-sumber sebelumnya, Al-Quran, As-Sunnah, wal Ijtihad. Ditambahkan yang keempat, ahli kitab. Apa faedahnya? Disebutkan, inna sahaba alladzina ya'khuduna anhum, para sahabat yang mengambil dari mereka ahli kitab, innama akhadhu dzalika anhum ala hasabil muwafaqah bi aqidatihim. Mereka mengambil perkara yang sesuai dengan keyakinan para sahabat. Jadi enggak secara mutlak, enggak semuanya diambil, tetapi yang sesuai dengan akidah mereka itu yang diambil. Wa illa, kalau tidak sesuai, fala ya'khuduna anhu, maka mereka tidak mengambil dari ahli kitab. Li'anna ma fi Taurat wal Injil min at-tahrif wal tabdil. Dikarenakan kitab Injil dan Taurat itu sudah banyak ditahrif, banyak ditabdil. Banyak terjadi yang namanya tahrif dan tabdil. Tidak aman, sudah enggak asli. Wali'anna dzalika tariqun mahdudatun dayyiqatun la yasluhu ay yatawassa'a fi dzalik. Dan juga merujuk kepada ahli kitab itu amrun mahdud, terbatas. Tidak boleh bagi kita untuk berjalan-jalan ketika rujuk kepada ahli kitab. Wa wara'a hadza wa dzaka ma huwa maskutun anhu. Dan di balik ini dan itu ada perkara yang didiamkan dalam syariat. Ini dan itu kembali ke mana? Hadza wa dzaka. Hadza kembalinya kepada
Zakat kembali kepada aji ya ikhwan. Wa wara'a hada wa zaka ma huwa maskutun anhu. Undur siyak, antum lihat siyaknya. Ya ini ilmu ijtihad. Antum dituntut untuk melihat asrarul lughah. Ini baru lughatul muallif, belum lughatul Quran. Tengok belakang, depan, atas, bawah, kanan, kiri. Orang ada kembali kepada masalah ini. Zakat masalah yang sebelumnya. Khotok ya ini. Khotok. Tidak sesuai dengan kalimat setelahnya. Ma huwa maskutun anhu. Wa wara'a hada ini kembali kepada al-muwafaqah fi aqidatihim. Wa zaka itu kembali kepada adamul muwafaqah bi aqidatihim. Wa illa ya. Dan dibalik ini dan itu, yakni selain perkara yang sepakat dengan akidah para sahabat dan juga perkara yang bertentangan dengan akidah sahabat, itu ada dari mereka yang sifatnya itu maskut, didiamkan dalam syariat. Tidak ada dalil yang mendustakan, tidak ada dalil yang membenarkan. La huwa min qabilil awal wa la huwa min qabilis tsani, ya kan? Tidak termasuk dari jenis yang pertama yang dibenarkan, yang sesuai dengan akidah mereka, tidak pula dari jenis yang kedua yang didustakan, yang tidak sesuai dengan akidah para sahabat. Ya, ini sesuatu yang didiamkan. Hadithu an bani Israila wala haraj. Tafadhol, silakan kalian menceritakan tentang dongeng Bani Israil wala haraj, dan tidak ada dosa. Ya, ini kalau memang tidak ada dalil yang menunjukkan kedustaan. Wa hadha an-naw' kanu yasma'unahu min ahli al-kitab wa yatawaqqafuna fihi. Sisi inilah yang mereka mendengarkan dari ahlul kitab dan mereka bertawakuf padanya. Paham? Jadi mereka tidak langsung, beliau mengatakan di sini menjelaskan rujuknya para sahabat kepada ahlul kitab itu pada perkara-perkara yang sifatnya itu sesuai dengan akidah mereka dan perkara-perkara yang didiamkan dalam syariat Islam. Kalau yang sifatnya itu jelas ditentang dalam agama mereka, kalau ditinggalkan. Paham ya? Nah. Fala yahkumuna alaihi bisidqin wala bikadzib. Mereka tidak menghukumi jujur atau dustanya. Tawakkuf, didiamkan. Jujur atau tidak itu masih muhtamal. Nah. Imtisalan liqauli Rasul sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka untuk menjalankan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tusaddiqu ahlal kitab wa la tukadzibuhum. Janganlah kalian membenarkan ucapan ahli kitab, jangan pula kalian dustakan. Wa qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina al-ayat. Dan katakanlah, saya beriman kepada Allah dan beriman dengan apa yang diturunkan kepada kita, yaitu Al-Qur'an. Al-ayat sampai seterusnya ayat. Naam. Hakadha qara'na wa'azakumullah. Maka dengan ini selesai al-faslul awal. Fasl yang pertama. Masuk pada al-fasl tsani, membahas tentang al-mufassirun minas sahabah. Para ahli tafsir dari sahabat. Naam. Betul ya. Selesai sudah masalah tafsir dan yang berkaitan dengan itu. Baik. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang sedikit dari biografi mereka para ahli tafsir dari kalangan sahabat, agar kita lebih tahu, ya, agar pengetahuan kita itu semakin mantap tentang siapakah mereka itu. Kita akan bawakan kisah mereka. Ya, kalau yang sebelumnya kita kan modelnya metenteng gitu ya, penteng dan kitab, ustaznya baca, didengarkan, perhatikan, dipahami. Dulu pokoknya sibuklah. Besok insyaallah kita akan ajak antum rekreasi, memfreshkan otak. Kita kenalan dulu dengan Ibnu Abbas, ya. Nah, siapakah beliau? Insyaallah taala kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Nah, karena gitu kawin sebelum tidur ya.
tempatnya pas pada Isya. Kami harus dapat itu. Siapa tahu mimpi ketemu beliau. Nah, baik. Insyaallah taala kalau tidak ada halang. Jadi ada nafas insyaallah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhlu wa